Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfitra R. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas micro teaching tentang bagaimana kegiatan membuka, inti, dan menutup pembelajaran. Berhubung karena sekarang kita berada dalam suasana pandemi COVID-19, jadi kita tidak bisa melakukannya bersama dengan peserta didik. Jadi saya akan membuat video yang di dalamnya itu akan mengandung unsur-unsur dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan pembuka pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah kalau semuanya baik-baik saja. Pada hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian seri paralel dan rangkaian campuran seri paralel. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Oke, apakah kalian membawa semua buku dan perlengkapan belajar hari ini? Iya, bawa, Bu. Bagus, berarti kalian itu sudah siap untuk belajar. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memberitahukan apakah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk mengetahui karakteristik dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan campuran rangkaian seri dan paralel. Nah, sebelum Ibu masuk kepada inti pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu, apakah kalian tahu lampu-lampu dan rangkaian listrik di rumah kalian itu tersusun atas rangkaian apa? Apakah rangkaian seri, rangkaian paralel, atau rangkaian campuran seri dan paralel? Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika salah satu saklar ditutup, apakah lampu-lampu yang di rumah kalian itu akan bersamaan mati atau hanya salah satunya saja yang mati? Nah, hal ini semua ada hubungannya dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sebelum kita belajar mengenai apa itu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran seri paralel, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik adalah rangkaian yang tersusun atas sumber arus dan sumber daya listrik, di mana rangkaian listrik ini adalah jalur perpindahan elektron dari sumber tegangan dan sumber arus. Nah, perpindahan elektron inilah yang disebut dengan listrik. Nah, ketika kalian perhatikan di rumah kalian, pasti kalian melihat itu banyak kabel. Nah, kabel-kabel inilah yang akan menghubungkan antara sumber tegangan dengan lampu-lampu yang ada di rumah. Nah, kenapa kita menggunakan kabel? Kabel ini merupakan konduktor. Nah, elektron itu dapat mengalir ketika dia melewati sebuah konduktor atau penghantar listrik. Nah, kabel ini terbuat dari tembaga yang dapat menghantarkan listrik, sehingga pada rangkaian listrik kita itu menggunakan kabel karena dia merupakan penghantar listrik yang baik. Nah, selanjutnya, apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara sejajar atau rangkaian yang disusun secara berurutan, di mana tidak ada titik percabangan di antara rangkaian-rangkaian tersebut. Nah, bagaimana karakteristik dari rangkaian seri? Nah, karakteristik dari rangkaian seri ini adalah dia itu hanya memiliki satu jalur atau tidak memiliki titik percabangan. Yang kedua, arus pada rangkaian seri itu sama. Yang ketiga, tegangan pada rangkaian seri ini itu berbeda di setiap masing-masing hambatannya. Nah, pertanyaannya, ketika pada rangkaian seri salah satu saklar dimatikan, apakah seluruh lampu akan mati? Nah, jawabannya adalah semuanya akan mati sekaligus. Karena seperti yang saya katakan tadi, rangkaian seri ini hanya bersumber dari satu sumber arus saja dan tidak memiliki titik percabangan. Jadi ketika salah satu sumber arus atau saklar dimatikan, maka seluruh hambatan atau lampu-lampu akan mati. Nah, selanjutnya itu rangkaian paralel.
Nah, apa perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ini? Kalau rangkaian seri tadi, rangkaian yang tidak memiliki titik percabangan, maka rangkaian paralel ini memiliki titik percabangan, di mana hambatan-hambatan pada rangkaian ini akan disusun secara bertingkat atau bersusun. Nah, bagaimana karakteristik arus dan tegangan pada rangkaian paralel? Nah, rangkaian paralel ini tegangannya itu akan sama, sedangkan arus pada setiap titik percabangan akan berbeda. Nah, hal inilah juga yang menyebabkan kenapa ketika suatu rangkaian disusun secara paralel, ketika salah satu sumber arusnya itu dimatikan, maka lampu yang lain itu tidak akan mati. Nah, yang mati itu hanya lampu yang terhubung langsung dengan sumber arus yang dimatikan. Sedangkan lampu yang lain itu tetap akan menyala karena masing-masing memiliki arus yang berbeda. Nah, hal inilah juga yang menyebabkan lampu-lampu yang di rumah itu atau rangkaian listrik di rumah itu disusun secara paralel. Sehingga ketika misalkan kita mematikan lampu di ruang tamu, lampu di ruang makan itu tidak akan mati karena dia memiliki sumber arus yang berbeda. Lain halnya ketika kita menyusun secara seri, maka ketika kita mematikan salah satu saklar, maka semua lampu yang ada dalam rumah akan mati sekaligus karena dia disusun secara seri. Nah, hal itulah yang menyebabkan kenapa di rumah-rumah itu kita menggunakan rangkaian paralel. Nah, sedangkan apa itu rangkaian seri dan paralel? Nah, rangkaian seri dan paralel atau campuran ini adalah rangkaian campuran antara seri dan paralel, di mana rangkaian seri dan paralel ini dikombinasikan. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai karakteristik rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran seri paralel yang sudah Ibu jelaskan tadi? Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, apa saja persamaan dari rangkaian seri dan paralel? Nah, pertanyaan yang bagus. Persamaan-persamaan apa saja yang ada pada rangkaian seri paralel dan rangkaian campuran seri paralel ini? Nah, persamaan pertama yaitu bagaimana mengukur hambatan atau bagaimana menghitung hambatan total pada rangkaian seri. Nah, persamaannya yaitu R total sama dengan R1 ditambah dengan R2. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengukur tegangan pada rangkaian seri. Karena tegangan pada setiap hambatan itu berbeda, maka cara untuk mengukur atau menghitung tegangan total pada rangkaian seri itu P1 ditambah dengan P2 atau PA ditambah dengan PB. Nah, sedangkan untuk arus, karena arus pada setiap rangkaian itu sama, jadi kita menggunakan rumus dari persamaan hukum Ohm, yaitu P sama dengan I kali R. Jadi kalau kita mencari I, yaitu I sama dengan P dibagi dengan R, atau tegangan total dibagi dengan hambatan total. Nah, sekarang bagaimana cara mencari hambatan total pada rangkaian paralel? Berbeda dengan persamaan pada rangkaian seri tadi, pada rangkaian paralel ini hambatan total itu lebih kecil daripada nilai hambatan di setiap hambatan. Jadi persamaannya yaitu 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah dengan 1/R2. Sedangkan untuk rangkaian paralel, karena arusnya yang berbeda, maka nilai untuk mencari arus totalnya itu I1 ditambah dengan I2. Karena tegangannya sama, berarti cara untuk mencari tegangan totalnya itu cukup dengan mengalikan I total dikali dengan hambatan total, atau P sama dengan I dikali R. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai apa-apa saja karakteristik dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan bagaimana persamaan dari rangkaian seri, paralel, dan campuran ini? Paham, Bu. Nah, sekarang kita rangkum kembali apa-apa saja karakteristik dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan campuran. Yang pertama untuk rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini hambatannya itu disusun secara berurutan atau sejajar, di mana arus pada setiap hambatan rangkaian seri ini sama dan tegangannya berbeda. Nah, untuk rangkaian paralel, hambatan-hambatan pada setiap rangkaian ini itu disusun secara bertingkat atau bersusun. Nah, bagaimana dengan tegangan dan arusnya? Arus pada rangkaian paralel ini itu berbeda, dan tegangan pada setiap hambatan pada rangkaian paralel itu sama. Nah, itulah tadi materi-materi yang kita bahas pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, berarti kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian itu sudah paham
Nah, sekarang kita menuju ke contoh soal. Nah, silakan dicatat. 3 buah hambatan memiliki masing-masing nilai 2 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Jika tegangan totalnya itu 24 volt, hitunglah berapa arus yang mengalir pada rangkaian. Karena rangkaian ini disusun secara seri, jadi pertama-tama itu kita mencari dulu berapa hambatan totalnya. Nah, hambatan masing-masing, nilai masing-masing hambatan tadi itu 2 ohm, 3 ohm, dan 5 ohm. Nah, berdasarkan tadi yang sudah saya bilang, bahwa rumus untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri itu kita tinggal menjumlahkan masing-masing nilai dari hambatan. Jadi, R total sama dengan R1 ditambah R2 dan ditambah R3. Berarti 2 ditambah 3 dan ditambah 5. Nah, hasilnya itu 10 ohm. Jadi, hambatan totalnya itu 10 ohm. Nah, selanjutnya kita cari berapa nilai arus pada rangkaian ini. Tegangan total yang ada pada rangkaian ini tadi 24 volt. Nah, berarti kita tinggal membagi nilai tegangan dengan nilai hambatan total, di mana rumusnya itu I sama dengan V dikali R. Jadi, V itu tadi 24 dibagi dengan 10 ohm. Hasilnya 2,4 A atau 2,4 ampere. Nah, karena tidak ada yang mau bertanya, jadi Ibu yang akan bertanya. Nah, siapa di sini bisa menjelaskan apa-apa saja perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel? Saya Bu, perbedaan dari rangkaian seri paralel itu terletak pada hambatan, arus, dan tegangannya. Nah, betul sekali. Perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ini terletak pada karakteristik tegangan, arus, dan bagaimana susunan dari hambatan-hambatannya. Oke, jadi kalian itu sudah paham apa-apa saja karakteristik dari rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian seri paralel. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi-materi pokok pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, kesimpulan yang dapat diambil pada hari ini yaitu karakteristik dari seri dan paralel itu sangatlah berbeda, di mana arus pada rangkaian seri itu sama, pada rangkaian paralel itu beda. Tegangan pada rangkaian seri itu beda dan tegangan pada rangkaian paralel itu sama. Nah, itulah tadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini yang sudah disampaikan oleh teman kita Rizka. Nah, sekarang kalian buka buku kalian halaman 92 dan kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 9 dikumpul minggu depan. Dan minggu depan Ibu akan menyuruh kalian untuk naik di depan kelas dan mengerjakan tugas kita pada hari ini tanpa melihat catatan atau melihat latihan yang sudah dikerjakan di rumah. Jadi kalian harus betul-betul memahami tugas yang Ibu berikan kepada kalian pada hari ini. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video mengenai kegiatan membuka, inti, dan penutup pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.